semuanya, kembali lagi nih bersama kami podcast Departemen Seni dan Budaya. Nah, teman-teman di sini pada mungkin penasaran lah ya kan, siapa nih macam-macam yang nggak jelas nih pada malam ini. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi kalau misalnya dia udah kenal tapi udah sayang tapi malah ditinggal. Siapa nih? Oke. Nah, di sini ada perkenalkan, aku ada Agnes Sisilia Marbun dari Departemen Seni dan Budaya dan bersama dengan rekan aku nih ada dimulai dong perkenalan diri Kak Cantik. Tuh. Nama aku Rena Fagultom dan teman aku. Perkenalkan, nama aku Sambal Siboya. Oke, udah saling kenal nggak nih satu sama lain? Pada malam ini di sini kami akan buat teman-teman kami yang sudah join. Pada malam ini kita akan ngebahas tentang departemen yang apa tuh Kak Renova? Departemen apa nih Kak Renova? Nah, untuk teman-teman semua, di sini kita dari Depsembut lagi ngadain podcast nih untuk teman-teman semuanya. Kali ini bintang tamu kita adalah dari Departemen Agama dan Sosial atau sering disebut dengan Depaksos. Hari ini kita mau membahas tentang departemen yang nggak kalah seru dan yang paling sibuk di ITDL. Siapa sih yang nggak kenal dengan departemen ini? Ayo. Nah, kalian penasaran kan? Biar lebih afdol, kita langsung ngobrol aja bersama bintang tamu kita, rekan-rekan Departemen Agama dan Sosial. Boleh dong buat para guys kami yang ganteng dan cantik, perkenalan dirinya dong. Ya dong, kenalin dirinya. Dimulai dari Bapak ganteng ini, Pak Kadep. Perkenalkan dirinya Oke, Pak. semuanya dimulai dari aku ya. Halo semua, kenalin aku Markus Pardianto Tagalung dari Prodi Sistem Informasi. Aku menjabat sebagai Kepala Departemen Agama dan Sosial BEM ITDL di periode ini. Terima kasih. Boleh lanjut teman selanjutnya. Baik, hai semuanya. Perkenalkan, aku Joylam Tardas Manurung, sering dipanggil Joy, dari Prodi S1 Teknik Elektro Angkatan 2021. Aku menjabat sebagai Bendahara 2 dalam Departemen Agama dan Sosial untuk periode 2023-2024. Terima kasih. Kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Prestila Parapat, biasa dipanggil Kila dari Departemen Agama dan Sosial, sekarang menjabat sebagai Bendahara 1 periode 2023-2024 dari Sistem Informasi Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Priscila. Halo semuanya, perkenalkan namaku Lovinta Octavia Tagalung dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Aku menjabat sebagai Sekretaris 2 Depaksos periode 2003-2024. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman kami. Selamat datang di podcast kami, Departemen Seni dan Budaya. Nah, di sini boleh nggak ya bersedia lah ya kan, tapi kayak menunjukkan beberapa pertanyaan biar mahasiswa-mahasiswa itu tuh lebih kenal apa itu Depaksos. Nah, maksudnya pertanyaan pertama, buat teman-teman Depaksos, boleh nggak dijelaskan bagi kita kami dong apa itu Departemen Agama dan Sosial? Oke, kayaknya untuk pertanyaan ini boleh aku menjawab. Jadi Depaksos itu atau Departemen Agama dan Sosial merupakan salah satu departemen dalam BEM ITDL yang bertugas untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kerohanian maupun sosial mahasiswa. Kalau kegiatan kerohanian itu misalnya kayak ibadah-ibadah yang biasanya kita lakukan di ITDL, untuk kegiatan sosialnya itu biasanya kayak bakti sosial maupun eh, kayak misalnya kayak ada kemalangan. Jadi departemen kami itu juga berkolaborasi sama Kasraman. Jadi departemen kami itu setiap ada ibadah, kami kerjasama dengan Kasraman untuk mensukseskan ibadah tersebut. Repot sekali ya Bang. Ini Yuk, kayaknya nih departemen ini nih yang paling repot nih. Ada tambahan lagi nggak dari teman-teman kami, teman-teman rekan saya dari Devsenbud?
Ada nggak yang lagi yang mau nanya? Aku ya kali ya. Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran, kedengaran. Ah, nih aku mau nanya dong untuk teman-teman sekalian, eh kenapa sih teman-teman sekalian milih Departemen Agama dan Sosial sebagai pilihan organisasi? Apa aja sih motivasi untuk teman-teman sekalian untuk mengikuti departemen ini? Boleh dikasih tahu kita nggak gitu? Biar kita juga sama-sama tahu. Mm-mm. Oke, makasih buat pertanyaannya. Kalau secara pribadi, aku milih Depaksos ini karena menurutku Depaksos ini eh, cocok untuk kepribadianku dibanding departemen yang lainnya. Di dalam departemen ini kan kayak yang kita lihat di kampus, departemen ini sering melayani orang-orang, apalagi dalam ibadah wajib untuk umat Kristiani, yaitu ibadah Jumat. Terus dalam departemen ini kita diajak melayani orang-orang melalui talenta yang kita punya, kayak misalnya bernyanyi, bermain musik, dan yang lainnya. Lewat departemen ini, kami bisa meningkatkan kreativitas kami. Hal ini menjadi motivasi kami dalam menambah relasi dengan mahasiswa lain, meningkatkan pengalaman berorganisasi, dan tentunya menjalankan proker yang ada dalam Depaksos ini. Terima kasih. Nah, sebelumnya nih buat kalau Vinta aku mau nanya dong, waktu pendaftaran BEM kemarin memang tujuan utamanya itu coba Depaksos atau kayak ada ngelirik-ngelirik departemen apa gitu? Kalau dilihat dari departemen dan yang lainnya memang enggak sih, cuman Depaksos doang yang Oh, kulirik. emang nggak ini Kak, apa namanya? Nggak takut kayak, sibuk kali lah gini, proker setiap minggu gitu. Eh, kan dulu kita angkatan 21 belum aktif lah ya waktu itu karena corona pandemi. Jadi belum lihat secara langsung waktu itu. Cuman kayak yang kecil-kecilnya lah, yang dari video perkenalan departemen waktu itu. Nggak tahu kayak mana aslinya di kampus. Tapi kalau udah kita jalani nggak berat kalinya. Keren, 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 keren. Oke, ada lagi nggak yang mau jawab dari departemen apa nih, Depaksos? Ada yang menambahin? Kayaknya aku mau nambahin dikit lah ya. Kalau soal motivasi nih ya, kalau aku motivasiku itu jujur kayak dari orang tuaku sendiri, karena orang tuaku ini kebetulan itu bapak itu seorang pendeta, kemudian mama itu guru agama. Jadi kayak dari kecil itu udah kayak dibilang melayani lah kalau di mana aja, di kapanpun dimanapun itu tempatnya. Jadi terus waktu kemarin buka pendaftaran BEM ITDL, aku lihat nih ada Departemen Agama dan Sosial. Kayaknya cocok lah aku rasa ini untukku. Eh, Bisa juga melayani di kampus juga. Jadi kayak itulah motivasi aku ngikut ini. Ya, ya, kalian pelayan keren banget tuh. Ya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada dari Bang Oke, Samuel. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih, apa aja tantangan yang dialami untuk mengembangkan departemen ini? ayo. Eh, Mungkin untuk pertanyaan ini aku bisa jawab mewakili teman-teman, tapi mungkin nanti teman-teman bisa tambah. Kalau di aku jadi tantangan untuk mengembangkan departemen ini tentu eh, banyak, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan nantinya. Nah, seperti yang udah aku jalani, berada menjadi anggota departemen ini selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, tantangan yang datang dari dalam diri itu, yang pertama itu eh, kita kan di dalam departemen ini kita itu harus bekerja di mana dalam satu kelompok ini. Walaupun dalam satu departemen itu nanti sering nih dibagi-bagi kelompok, misalnya untuk yang mengurus ibadah Jumat di daerah ini, atau di tempat ini, di audit di rusun 4 gitu. Jadi aku sering melihat ternyata
dalam kelompok itu masih ada ego yang sering muncul tanpa disadari tiap anggotanya. Jadi itu mungkin yang membuat nanti di dalam eh, kelompok itu ada yang satu yang merasa bahwa dia udah paling benar nih dalam melakukan tugasnya. Ada yang merasa eh, kalau ini sebenarnya eh, diambil dia semua tugasnya buat apa sih? Buat caper kah atau segala macam. Nah, banyaklah pikiran negatif yang muncul gara-gara ego yang muncul itu. Jadi di mana itu yang membuat mungkin dalam departemen ini nanti sulit untuk mengembangkan atau bertumbuh gitu ke depannya. Jadi eh, setiap orang itu punya visi yang berbeda untuk memajukan departemen ini. Eh, Terus selain itu juga eh, dalam departemen ini terkadang kan misalnya di Departemen Agama dan Sosial itu eh, anggotanya itu kan dua angkatan nih yang bekerja, yang aktif untuk tahun ini 2021 dan 2022 nantinya. Dan mungkin aku cerita untuk waktu aku bekerja di 2021 dan 2020 mungkin ya. Jadi mungkin karena kita yang dua angkatan mungkin yang sama-sama online yang tiba-tiba masuk offline gitu kan. Jadi masih ada sih sebenarnya dulu sempat terasa kalau adanya perbedaan angkatan itu. Jadi eh, belum bisa terlalu dekat gitu. Jadi adalah yang misalnya merasa ini kerja yang paling bawah nih sekarang untuk lebih capek gitu. Jadi eh, yang paling bawah merasa eh, bahwa dia yang terus bekerja kayak apa sih eh, angkatan ini gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya ini menurutku yang sulit untuk mengembangkan gitu. Jadi eh, sebenarnya aku mendaftarkan diri, aku mengajukan diri untuk menjadi BPH dalam departemen ini sebenarnya ingin memperbaiki hal itu semua, di mana aku harap nanti angkatan 2021 ke 2022 bisa sama-sama akrab, eh, kita bisa sama-sama merasakan adanya rasa kekeluargaan dalam departemen ini, sehingga nanti departemen ini bisa sama-sama mengembangkan. Jadi satu visi untuk sama-sama melayani gitu. Kalau mungkin itu dari aku sih. Kalau mungkin ada teman-teman bisa tambahin. Ya nggak yang mau nambah? Kalau dari teman-teman yang lain, ada nggak? Mm-mm. Mungkin aku mau nambahin sedikit lah ya dari yang dibilang si Joy barusan. Itu kan tadi dari sisi internalnya juga antara kami kan. Kalau tantangan menurutku itu dari aku sendiri tuh dari luar. Soalnya banyak banyak mahasiswa itu yang kayak eh apa kayak ngerasa sepele gitu sama Depasos. Apa sih Depasos ini gitu kan? Kenapa repot kali, capek kali, apa suka kali bikin-bikin kegiatan. Padahal itu kan kewajiban kita juga ya kan sebagai umat yang umat beragama. Jadi menurutku sih tuh Um, omongan orang-orang. Oke. Nah, sebelumnya ini aku mau nanya. Nah, di sini kan pasti BPH yang tidak dipaksa ya kan ngerjain. Mulai dari kayak apa namanya tadi tentang yang dibilang oleh dari Joy sama Priscilla sebagai BPH nih. Gimana sih kayak kalian untuk mengantisipasi sifat anggota-anggota yang misalnya ada yang seperti itu, khususnya tadi yang kayak Joy bilang gitu. Ayo. Mungkin bisa sedikit ku jawab ya. Eh, kan sebenarnya kan BPH baru untuk periode ini. Jadi masalah yang kemarin mungkin kendala yang ku alami itu sebelum aku menjadi BPH gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih menurutku cara yang benar kalau ada eh, adanya eh, ke eh, kesulitan dalam internal kita. Jadi kita BPH mungkin punya peran untuk eh, lebih berdiskusi awal dulu kayaknya ke orang yang mungkin kita anggap memiliki masalah dalam kelompok kita. Jangan langsung kita bawa ke dalam kelompok besar. Jadi kalau sebisa mungkin eh, bisa BPA harus lebih dekat dan mendekat ke mereka
dikenal. Jadi anggota yang lain kalau memiliki keluh kesah tentang kelompok atau eh, dia selama dia bekerja atau lain sebagainya, bisa cerita ke BPH bukan ke anggota lain yang dimana mungkin itu berakibat buruk sebenarnya bagi dalam satu kelompok gitu. Jadi mungkin eh, kalau dari kami nantinya kami akan berusaha maksimal mungkin untuk mengenal semua dan berusaha dekat untuk semua anggota-anggota departemen ini. Mungkin kalau itu dari aku. Keren, keren, keren. Ada lagi nggak buat teman-teman yang jawab, teman-teman Depaksos? Ada lagi? Setuju juga sih sama Joy. Lebih dikembangkan aja komunikasi di antara anggota dan BPH yang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini aku mau nanya nih kepada teman-teman Depaksos, ada nggak suatu hal kayak pengalaman yang berkesan selama melaksanakan tugas di departemen ini? Mungkin untuk pertanyaan ini aku menjawab untuk dari aku pribadi ya. Kalau dari aku pribadi pengalaman berkesan selama jadi anggota Depaksos itu sendiri itu waktu MC jadi di pasca subuh, yang pasca dari subuh terus ada permainan gitu kan. Itu kebetulan pengalaman MC untuk pertama kalinya yang pernah aku MC-in gitu lah kan. Udah baru, terus pasti udah deg-degan lah kan. Terus tidur pun apa terganggu gitu kan, udah kepikiran gimana ya nanti bakalan bagus gak ya gitu kan. Terus eh, itu berkesan kali sih karena aku keluar dari zona nyaman karena aku juga kebetulan bukan orang yang suka tampil depan umum gitu. Jadi setelah keluar dari zona nyaman ternyata nggak terlalu buruk gitu lah kan, makanya itu berkesan kali dan kebetulan kegiatannya itu berjalan dengan lancar, bangga lah jadinya. Oke, terima kasih buat Kak Priscila jawabannya. Ada lagi nggak dari teman yang lainnya pengalaman yang berkesan? Atau pengalaman yang nggak berkesan lah, biar nggak hanya yang berkesan aja ditanyain. Mungkin nambah ya, kayak dibilang Priscilla tadi, pengalaman yang berkesan itu pasti sebenarnya di setiap proker yang dijalankan jarang tuh kayak sekali tahun sekali dan sebagainya gitu. Jadi untuk aku sendiri pengalaman berkesan juga eh, setelah bergabung di departemen ini ya menjadi MC gitu baru pertama kali juga. Yang pertama itu di FMR, terus nge-MC yang kedua di eh, Pasca sama Priscilla. Terus yang paling berkesan itu sebenarnya bukan di hari acara itu dilakukan, namun di persiapan sebelum acara itu dilakukan gitu. Banyak terjadi eh, hal-hal yang baru eh, kalau aku pribadi baru aku alami, baru aku lihat di belakang panggung sebelum persiapan itu terjadi. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil gitu. Jadi kalau dari aku mungkin itu sama ya seperti biasalah. Mungkin di program kerja yang sering dilakukan pengalaman yang berkesannya itu ya eh, yang harus buru-buru lah mempersiapkan karena sebelum ibadah Jumat contohnya kan itu ada kelas jadi yang harus buru-buru eh, harus lari untuk ngambil barang untuk persiapan di sini jadi kalau dari aku itulah pengalaman yang cukup berkesan di dalam departemen. Oke, terima kasih Joy buat untuk jawabannya. Nah, boleh kan aku nambah pertanyaan lagi? Penasaran soalnya. eh Kan sama-sama tahu lah kan, departemen Depaksus itu salah satu departemen. Pernah nggak terbesit di antara teman-teman semua kayak, ah udahlah, nyerah lah, capek gitu, untuk keluar dari departemen ini? Atau nggak harus semangat, harus di sini gitu? Ada nggak? Kayaknya aku mau jawab dulu ya. Eh, Oke. aku kemarin pernah ngerasain itu di semester 4.
Kebetulan di semester 4 aku jadi Wakadip kan, karena Wakadip kami sebelumnya itu dia resign. Terus adalah penggantian pemilihan Wakadip yang baru. Terus aku yang kepilih. Jadi selama menjabat jadi Wakadip itu kayak gimana ya? Kayak capek kali kurasa setiap ada kegiatan Kadip kami eh, Markus panggil kawan mini, kawan mini. Pasti yang disuruh itu Wakadipnya. Karena yang BPH kemarin dari angkatan 21 itu cuma aku. Ya pastinya kalau ada masalah di angkatan 21 itu pastinya langsung aku dihubungi. Kenapa kawan mini? Kenapa kawan mini? Jadi kayak terbesit lah di pikiranku kemarin. Astaga, kenapa lah aku masuk di Paksos ini? Macam capek kali kurasa. Tapi gimana ya setelah ku jalani lagi selama ini ya cuma enak juga ya. Eh, Lama-lama ngejalaninya ya dibawa santai aja lah pikirku juga. Karena sekarang juga puji Tuhan udah terpilih jadi ketua baru. eh, Mungkin aku bakalan menyelesaikan masalah-masalahku yang kemarin. Biar nggak ada lagi anggota-anggota yang lain memikirkan misal aku masuk di Paksos. Udah kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih ya buat Pak Kadep buat pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lah ya. Ada Nova udah join belum? Pertanyaan selanjutnya. Apa ya ini? Iya, Buat Kak Norenova. aku mau nanya dong untuk teman-teman sekalian, boleh? Boleh sangat. Nah, aku mau nanya, eh, program kerja, kita mau tahu nih program kerjanya teman-teman di Paksos, apa aja sih? Untuk program kerja kami itu ada yang program rutin dan non-rutin. Kalau yang program kerja rutin itu, kayak yang kita tahu, di Del itu ada ibadah Jumat yang dilaksanakan sekali seminggu pada hari Jumat, biasanya jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian ada weekly reflection, di mana kami meng-email eh, lewat Zimra, yaitu renungan singkat dan pertanyaan tentang isi renungan tersebut kepada setiap mahasiswa awal minggu. Kemudian jawaban terbaik akan kami apresiasi dengan memberikan, kalau yang sekarang ini itu sticky note. Kemudian ada sharing session, yaitu melakukan pertemuan keluarga muslim dan sharing session sesama muslim. Kami juga memberikan apresiasi bagi mereka yang hafal ayat Al-Quran. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Ada lagi kegiatan rutin pengajian, di mana belajar ilmu agama bersama seorang alim atau orang yang berilmu yang merupakan bentuk ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam sebulan juga. Untuk program kerja non-rutin, yang pertama ada FMR, yaitu Festival Musik Rohani yang diikuti oleh seluruh mahasiswa. Setiap peserta akan menyanyikan lagu rohani yang ditentukan oleh Departemen Agama dan Sosial. Selanjutnya itu ada Rabu Abu. Rabu Abu ini merupakan tanda perkabungan dan pertobatan serta eh, menendahkan diri menuju kemenangan kebangkitan Kristus. Selanjutnya ada kegiatan Bakti Paskah. Kegiatan Bakti Paskah ini merupakan kegiatan sosial berupa pembuatan kotak tabungan di asrama yang akan diisi oleh mahasiswa dan dibongkar dalam waktu yang ditentukan. Lalu ada ibadah Paskah. Ibadah Paskah merupakan ibadah yang dilakukan untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima adalah mencari telur Paskah. Kegiatan mencari telur Paskah diadakan pada hari Paskah sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam ada jalan salib. Kegiatan ini merupakan pawai mahasiswa Kristen dan Civitas Del dari kampus ke lokasi ibadah. Yang ketujuh ada charity, yaitu kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa kotak sumbangan pada tiap-tiap asrama.
Yang kedelapan ada ibadah Advent, di mana ibadah ini merupakan persiapan perayaan Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus. Eh, hanya itu proker kami. Oke, terima kasih. Aku mau nanya nih, tiba-tiba, kira-kira kalau dari Departemen Agama dan Sosial sendiri, ada nggak proker kakak abang yang istilahnya belum terpenuhi gitu, belum terlaksana gitu, ada nggak? Aku mau jawab ya, mungkin kayak proker-proker kami yang untuk ibadah di agama Muslim lah, kayak pengajian. Karena kita lihat, karena dikit lah kita bilang agama Muslim di IT Del ini, jadi kayak lumayan masih susah mengumpulkannya. Terkadang eh, jadi kadang terlaksana, kadang nggak terlaksana aja. Jadi kayak gitu aja. Terima kasih. Di sini aku mau nanya dong buat teman-teman. Eh, Anggota Paksos itu yang Muslim ada berapa orang yang? Eh, untuk sekarang di angkatan 21 belum ada yang muslim. Angkatan 20 kemarin lah yang terakhir ada anggota yang muslim, tapi mungkin kami akan menerima di angkatan 22 nanti untuk yang beragama muslim. Oh, oke oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau dilanjut oleh Abang Samuel. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, cara menjadi bagian dari departemen ini gimana sih? Nah, ini kayaknya aku juga yang jawab, aku aja yang jawab ini. Eh, kan kemarin juga udah buka form form pendaftaran nih dari setiap departemen di BEM. Juga udah banyak sih yang mendaftar kemarin. Terus kami juga kebetulan udah melaksanakan sesi wawancara kemarin untuk anggota-anggota yang mendaftar. Jadi tinggal menunggu aja. Eh, Mungkin itu aja sih. Kami sekarang tinggal menunggu untuk pengumuman anggota baru di angkatan 22 aja. Soalnya baru-baru ini kami sudah melaksanakan sesi wawancara untuk angkatan 22. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Atau Kak Berarti Renata? kalau wawancara, aku mau nanya, kalau dia wawancara, sebelum wawancara ada nggak kayak prosesnya orang itu, selain daftar nih kan dikasih form, udah daftar tuh, kan pasti banyak ya adik-adik kelas kita yang kayak daftar gitu. Ada nggak seleksi sebelum wawancara gitu? Apa aja sih? Gitu, kita mau tahu. Kalau untuk seleksinya kami cuma melaksanakan sesi wawancaranya aja. Di Google Formnya itu nanti kami buat tentang oh ya, sebelumnya kami seleksi berkas terlebih dahulu. Kami mencek apakah nilai IP-nya maupun kasramanya mencukupi. Setelah kami umumkan anggota-anggota yang lolos seleksi berkas, maka kami akan melaksanakan sesi wawancaranya. Tuh. Oke. Nah, di sini aku juga mau nanya nih, sebagai eh, BPH inti lah nih di akses orang-orang penting. Oke. Ada nggak suatu hal yang kayak plan, kayak mengembangkan Depaksos ini atau misalnya buat suatu hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu? Ada nggak rencananya gitu? Udah gak? Udah batu itu, Markus. Kalau dari aku sih mungkin eh, di ibadah Jumat kita ini aja lah. Eh, kan kita lihatlah ibadah Jumat selama ini mungkin kita bilanglah cukup membosankan. Mungkin kami nanti buat lebih lebih apalah biar lebih menarik, musik-musiknya kami perbanyak, biar mahasiswa-mahasiswa mahasiswa yang lain juga nggak bosan mengikuti ibadah, jadi semangat sampai akhir ibadah nanti. Itu dari aku. Berarti masih berlanjut terus nah ini ya kan, Bang Markus.
yang ibadah setiap Jumat kita itu. Yoi dong, karena kan kita sebagai mahasiswa ITDL itu harus 3M. Kan Tuhan yang Oh, pertama. oh iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Ada lagi nggak buat Samuel atau Renova? Ya, masih ada? Udah. Mungkin nambahi jawaban Markus tadi bisa. Boleh. Eh, Hal apa sih yang sebenarnya ingin kami kembangkan sebagai BPH untuk departemen ini di periode kami menjabat nanti? Eh, Kami ingin mengembangkan proker-proker yang tidak bukan hanya untuk umat yang beragama Kristen saja. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin nanti membantu untuk program kerja yang akan dilaksanakan untuk umat mahasiswa-mahasiswi yang beragama Muslim juga. Karena dari pendaftaran tahun ini semoga nanti ada eh, anggota departemen yang beragama Muslim. Jadi program kerja untuk beragama Muslim dapat dijalankan lebih baik lagi dan tidak seperti yang dikatakan Markus tadi bahwa program kerja untuk agama Muslim itu eh, sedikit terkendala karena partisipasi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi eh, untuk itu mungkin itu sih yang ingin kami kembangkan juga selain dari ibadah-ibadah dan proker-proker untuk umat Kristen nantinya. Oke, terima kasih buat jawabannya. eh Biar nggak berlama-lama lagi ya kan. Dan atau mau sleep call sama cowoknya atau sama pacarnya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada nggak sosial media dari The Paxos itu sekalian promosi gitu kan? Supaya lebih mengenal lebih dekat Departemen Agama dan Sosial itu di Del. Ayo dong promosiin nih, abang kakak sekalian. Jadi Departemen Agama dan Sosial itu punya dua akun media sosial sampai saat ini, atau mungkin nanti kalau kami punya ide yang lebih bagus lagi nanti kami bikin media sosial yang lain biar mahasiswa juga kan tahu gitu loh. Jadi untuk media sosialnya itu ada Instagram. Sebenarnya itu ada di sini kami, di background kami kan ini. Instagram. Namanya itu depaksos.itdl. Kalau mau dipantau juga boleh. Kalau mau di-follow juga boleh. Nanti kami follow back. Terus ada akun YouTube-nya juga. Ada juga di sini, Departemen Agama dan Sosial Institut Lidang. Kalau bisa di-follow, follow sih. Biar banyak followers Depaksos kan. Di subscribe juga konten-kontennya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke lah ya buat teman Faktos yang udah bersedia. Iya, terima kasih. Buat Ibu Renova. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman Depakses yang udah bersedia dan meluangkan waktu. Mungkin Renovanya lagi nge itu tuh. Oke, terima kasih buat teman-teman kami. Semoga untuk apa ya? Semoga untuk podcast-podcast selanjutnya lebih seru lagi ya Kak. Untuk join gitu ya. Departemen Depsenbud. Udah mau bilang terpaksa sampai nih. Oke, terima kasih buat semuanya. Ibu Renova tutup dong, Bu, atau Bang Samuel. Terima kasih Oh teman-teman. iya, terima kasih teman-teman. Semoga Makasih. ini informasinya juga berfungsi ya untuk adik-adik kita yang mau masuk gitu. Orang itu juga tahu. Jangan lupa mampir ke akun sosmed Tips and Food juga ya. Sebelum kita akhiri Oke. nih boleh lah ya kan kita buat dokumentasi gitu. Atau Pak Samuel, Ya, dokumentasi. Bang Samuel ada lagi nggak yang mau dibilang gitu atau mau promosikan Instagramnya gitu? Oh enggak, malu-malu dia. Kita buat sesi dokumentasi lah ya kan.
Siapa nih yang mau apa? Atau aku aja? Aku aja. Boleh. Tunggu. Oh, Yuk, berkaya. 1, 2, 3. Oke, ganti ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Ada nggak IRL dipaksa sih? Dipaksa, entah apa gitu. Ada nggak? Oh iya, boleh nggak apa satu lagi dokumentasinya ada nih gaya Depak Sos kayak Oh. ini logonya gini nih. Nah, terus boleh. kita kayak mana nih? Yang Devsen Mood nih nggak Ke, mau ke, ke muka aja, ke paksa muka ini. aja. Gimana kita? Kita 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 gaya bebas aja kali ya. Oh, boleh. Siapa yang apa? Dari kita Devsen Mood aja lah kayaknya yang ini kan dokumentasi biar merekanya bisa bergaya gitu. Loh, atau apa aja? Aku aja. Oh, boleh. Bang Sam. Oke, tunggu bentar. Kenapa? Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you. Jadi salib ya kawan-kawan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Makasih. Terima Terima kasih kasih. kawan-kawan. Kasih Bye. guys. Semuanya. Bye.